wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar kota Parepare akan segera kami sajikan untuk Anda di rumah. Tentunya bersama saya Erni Rusdin. Dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Banyaknya siswa yang mengalami kendala saat belajar mengajar secara daring di tengah pandemi COVID-19 membuat Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan membuka tempat belajar dan menyediakan jaringan WiFi secara gratis. Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menjaga kondisivitas pendidikan, Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan pada Rabu 19 Agustus 2020 pagi membuka tempat belajar dengan menyediakan jaringan WiFi secara gratis untuk para siswa agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan yang diberi nama Brimob Ramah Anak Indonesia atau disingkat BRIAN dilakukan untuk membantu kesulitan yang dirasakan oleh anak-anak sekolah yang terpaksa harus belajar secara online atau daring selama pandemi COVID-19 saat ini. Banyaknya kendala yang mereka rasakan seperti keterbatasan jaringan saat belajar online, Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan secara resmi mendirikan tempat belajar daring untuk para siswa yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Tempat belajar ini selain mendukung keputusan pemerintah menerapkan sistem belajar daring untuk mencegah penyebaran COVID-19, Brimob Batalion B Pelopor ini juga berupaya membantu kesulitan anak-anak sekolah dalam belajar di tengah pandemi, khususnya yang kurang mampu. Selain anak-anak sekitar asrama, tempat belajar ini juga bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswa yang ada di sekitar asrama yang dekat dengan tempat tersebut. Hal itu diungkapkan Komandan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari usai membuka tempat belajar tersebut. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan program BRAIN ini adalah kebijakan dan Kor Brimob ya, terkait dengan situasi pendidikan di Indonesia. Sehingga dan Kor Brimob memerintahkan ya seluruh jajaran Sat Brimob Polda-Polda di daerah termasuk Sat Brimob Sosial Batalion di sini untuk mencerdaskan, membantu mencerdaskan anak Indonesia ya dengan cara ya ini baby gratis. Ya, ini baru dibuka ya, tapi kemarin sudah dilaksanakan di batalion yang lain. Ini adalah bertujuan untuk membantu pemerintah ya, karena tugas kita semua untuk menjaga kondisivitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Ya, selama ini kita lihat mungkin Bapak sekalian situasi pandemik ini sangat berubah sekali terkait dengan pendidikan. Ya, banyak orang mengeluh bahwasanya pendidikan melalui HP dan sebagainya ini sangat menyulitkan ya terkait dengan kuota. Ya, dengan kelemahan itulah peluang dari Brimob ini mengambil momen ini untuk meringankan ya masyarakat yang khususnya kurang mampu ya terkait dengan masalah pendidikan online ini. Ini sangat-sangat membantu sekali pada adik kita yang selama ini belajarnya terputus ya terkait dengan situasi pandemik ini, sehingga program BRAIN ini ya Brimob Ramah Anak Indonesia dimanfaatkan betul kepada warga sekitarnya termasuk asrama dan warga yang ada di Mandar ini sangat berdekatan ya. Dan rencana akan saya buka lagi satu ya di sana untuk anak-anak kita karena nggak menampung semua, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker ya, mencuci tangan dan sebagainya, ini harus kita patuhi ya. Ini tujuannya adalah mencerdaskan ya masyarakat khususnya anak-anak kita ya terkait dengan bagaimana Indonesia tetap maju. Dengan memberikan kesempatan kepada para siswa ini untuk menggunakan Wi-Fi gratis, diharapkan agar anak-anak sekolah bisa belajar dengan baik. Untuk itu, Brimob hingga kini terus bertekad untuk berinovasi, mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 saat ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Kota Parepare, penjualan burung kicau di Kota Parepare mengalami penurunan drastis.
tak tanggung-tanggung penurunan penjualannya mencapai 80%. Berikut informasi selengkapnya. Penjualan burung kicau di Kota Parepare mengalami penurunan. Tak tanggung-tanggung, penurunan penjualannya mencapai 80%. Kondisi tersebut terjadi sejak adanya pandemi COVID-19. Banyak pehobi burung kicau yang sekarang tak lagi datang untuk membeli. Hal ini membuat sejumlah penjual burung kicau harus bersabar dengan omset yang mereka terima saat ini. Hal tersebut jelas membuat para pedagang kelimpungan, mengingat mereka kesulitan menjual burung kicau yang sudah dibelinya. Beberapa burung kicau yang sebelumnya laris dibeli, seperti jenis lovebird dan kenari, yang paling sering laku kini hanya terjual beberapa ekor saja. Hal tersebut diungkapkan salah seorang penjual burung, yakni Basri. Dirinya menyatakan, dengan adanya dampak COVID-19 saat ini, penjualan burung saat ini merosot tajam karena kurangnya pembeli, khususnya untuk jenis burung lovebird dan burung kenari. Omset yang biasanya didapat mencapai 7 juta, kini hanya 1 juta saja yang didapatnya. Ini gimana Pak, selama pandemi ini kira-kira penjualan burung itu sekarang bagaimana nih? Selama ini turun drastis. Biasanya kita biasa dapat itu 7 juta, sampai sekarang ini biasa 1 juta pembeli sehari. Jadi memang turunnya drastis Pak ya? Iya, turun drastis sekali. Kalau biasanya jenis burung yang banyak dicari yang apa tuh Pak? Burung lak bersama burung kanari. Burung kanari yang paling digemari orang. Kalau selama pandemi kan, apakah ada perbedaan khusus dalam perawatan burungnya ini Pak? Kalau masalah perawatan itu tidak sama saja yang kayak dulu sekarang. Jadi hanya saja ya hasil penjualan sekarang memang penjualan saja ya turun drastis sekali. Erwin TV Peduli mengabarkan. Untuk memudahkan para peserta Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kominfo Kota Parepare siap membantu dengan menyiapkan beberapa fasilitas yang akan digunakan tanggal 25 Agustus mendatang. Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan secara virtual pada tanggal 25 Agustus mendatang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare siap membantu sebagai instansi supporting system untuk melayani jaringan dan infrastruktur seperti fasilitas aula dan internet dalam memudahkan para peserta untuk melaksanakan perlombaan dengan baik, dan diharapkan kafilah MTQ Kota Parepare dapat meraih hasil yang memuaskan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI baru-baru ini. Terima kasih. Jadi Dinas Kominfo Kota Parepare dalam menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2020 nanti ini, kita siap membantu sebagai instansi supporting system untuk melayani pemerintah kota terkait dengan jaringan dan infrastruktur. Jadi kita siapkan ada aula untuk para kafilah, untuk para peserta MTQ dengan berbagai fasilitas internet sehingga memudahkan para peserta MTQ untuk melaksanakan perlombaan dengan baik. Dan insya Allah kami akan bekerja sama koordinasi dengan jajaran panitia pelaksana MTQ untuk suksesnya pelaksanaan MTQ ini, dan kita berdoa bersama semoga kafilah-kafilah MTQ Kota Parepare dapat meraih hasil yang memuaskan. Sebelumnya, panitia lokal MTQ Kota Parepare dipimpin Kepala Bagian Kesra Abdul Waris meninjau aula Dinas Kominfo Kota Parepare yang akan ditempati oleh para kafilah MTQ Kota Parepare untuk bertanding secara virtual. Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mengecek sejumlah persiapan teknis jelang pelaksanaan MTQ yang akan dilaksanakan secara virtual pada Dinas Kominfo untuk kafilah Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kado spesial untuk Kota Parepare di momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 datang dari hadirnya Institut Teknologi Habibie di Kota Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur.
pada tahun 2021 mendatang sudah bisa menerima mahasiswa baru secara mandiri. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kota Parepare. Betapa tidak, di Hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-75, Kota Parepare mendapatkan kado spesial dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karena adanya ruang dan peluang Institut Teknologi Habibie Kota Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur pada tahun 2021 mendatang sudah bisa menerima mahasiswa baru secara mandiri. Hal ini diungkapkan Wali Kota 2 periode ini kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT RI yang ke-75 yang digelar di halaman kantor Wali Kota Parepare pada Senin 17 Agustus 2020 yang lalu. Saya rasa di momen 17 Agustus ini, menjelang 17 Agustus ini, kami mendapat kado, saya bisa katakan seperti itu, dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan, yaitu adanya ruang dan peluang kita sudah dianggap bisa menerima mahasiswa baru untuk Institut Teknologi B.J. Habibie tahun depan secara mandiri. Ya, oke. Keberadaan Institut Teknologi Habibie di Kota Parepare merupakan salah satu visi dan misi khususnya pada pilar pendidikan dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap di bawah pemerintahan Wali Kota Parepare saat ini, Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH bersama Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangerang Rahim. Sebagai kepastian terwujudnya ITH, pemerintah Kota Parepare mengibahkan 4 aset daerah sebagai proses pendirian ITH, yakni tanah eks Gedung Pemuda, tanah kantor eks BKPSDM Kota Parepare, lahan ITH di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, dan aset tetap lainnya dalam bentuk buku perpustakaan dengan jumlah 1057 eksemplar atau 600 judul sesuai kebutuhan rencana Prodi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, banyaknya masukan yang datang dari masyarakat mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg membuat Markas Cabang Laskar Merah Putih Parepare melakukan dengar pendapat di kantor DPRD Kota Parepare bersama sejumlah stakeholder terkait. Beberapa waktu lalu, Markas Cabang Laskar Merah Putih Parepare melakukan rapat dengar pendapat atau hearing di kantor DPRD Kota Parepare bersama dengan sejumlah stakeholder terkait. Hal ini dilakukan guna menyikapi masukan-masukan dari masyarakat yang menilai terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di lapangan. Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua Macap LMP Parepare yang ditemui usai kegiatan. Jadi begini, Laskar Merah Putih setelah mendapat masukan-masukan dari masyarakat tentang adanya kelangkaan di beberapa daerah menyangkut masalah gas 3 kg ini, beberapa hari yang lalu kami menyurat ke DPR untuk hearing, minta supaya dihadirkan para agen, kemudian Iswana Migas, kemudian SP BBE, kemudian para pangkalan. Ini kita mau cari tahu di mana letak permasalahan ini sehingga terkadang masyarakat langka mendapatkan BBM gas ini. Tadi dalam hearing ini kita sudah dengarkan bersama-sama secara matematika sebenarnya gas yang keluar dari SPBBE ini itu sebenarnya cukup. Cuma mungkin pendistribusian ini yang perlu diawasi dengan ketat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga perlu pengawasan sekali karena kami juga mencurigai banyak yang menggunakan gas 3 kilo ini bukan orang yang berhak menggunakan gas itu, sehingga ini sering muncul teriakan-teriakan di masyarakat. Laskar Merah Putih di sini merasa berkewajiban untuk mengawasi gas 3 kg ini karena kenapa di dalamnya ini ada subsidi, ada uang negara di situ. Yang kita sama-sama tahu uang negara itu semua masyarakat, semua elemen bisa mengawasi bersama-sama. Jadi dua tujuan kami di samping ada jeritan dari masyarakat menyangkut masalah biasa susah mendapatkan gas 3 kilo ini. Juga yang kedua bahwa kami merasa terpanggil karena ada uang negara di situ. Jangan sampai misalnya ini disalahgunakan.
Melalui rapat dengar pendapat kali ini, DPRD Kota Parepare berharap pihak SPBBE menyalurkan gas LPG ke masyarakat secara merata. Tidak hanya itu, DPRD Kota Parepare juga mendorong lahirnya Perda atau Perwali untuk menertibkan penyaluran gas LPG di Kota Parepare. Mengarahkan agar SPBBE mendistribusikan ketika terjadi gejolak panas dingin, tidak saja langsung misalnya di Bacukiki, ya kan, sehingga membuat warga di Soreang ini panik. Jadi betul-betul distribusinya langsung merata. Yang pertama, yang kedua, agar Perindakop ini mengawasi jangan sampai ada pangkalan-pangkalan yang nakal, ini kan menimbun dan sebagainya. Kemudian memberikan juga edukasi kepada masyarakat, khususnya ini kan peruntukannya untuk gas 3 kg ini untuk masyarakat miskin. Ini yang harus diedukasi masyarakat bahwa ini loh, bukan misalnya jangan sampai penghasilannya sudah bagus, tidak usah menggunakan yang 3 kilo itu. Apalagi kalau misalnya ada warung-warung yang restoran dan sebagainya, itu kan yang menggunakan itu yang tidak memberikan edukasi. Pengawasannya itu tadi termasuk mengkaji kira-kira di dalamnya, apakah perlu membuat zonasi. Tadi yang disampaikan sarannya, apakah betul membuat zonasi sehingga pendistribusian pangkalan di Parepare betul-betul tepat. Tidak ada lagi yang misalnya ada satu pangkalan ini 20 dikasih, yang satunya 150 kan begitu. Ya, merata begitu. Jadi itu urusan dari kita arahkan kita tunjuk Perindak untuk melakukan kajian itu. Terus terkait dengan sanksi tadi? Ada pangkalan kira-kira nakal ya, anggaplah fatalnya ini misalnya menjual di luar dari Parepare, ya kan? Nah, itu tentu dicabut punya izin. Dari pengawasan nanti itu, kira-kira kajian itu apa kira-kira nanti temuan dari Perindak? Kalau memang nanti diperlukan untuk diterbitkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Diberi kesempatan untuk tampil di acara 17 Agustus tahun ini, salah seorang siswi SMP Negeri 2 Parepare turut meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Tampil khusus membawakan 2 buah lagu, yaitu Indonesia Jaya dan Indonesia Pusaka, di depan Wali Kota Parepare dan beberapa pejabat dan unsur Muspida. Berikut informasi selengkapnya. Salah seorang siswi SMP Negeri 2 Parepare turut meramaikan peringatan HUT RI yang ke-75. Andi Nur Amaliah didaulat tampil khusus membawakan 2 buah lagu, yaitu Indonesia Jaya dan Indonesia Pusaka, di depan Wali Kota Parepare dan beberapa pejabat dan unsur Muspida. Siswi yang pernah meraih juara 1 pada lomba yang diadakan Sanggar Karang Burane ini mengaku bangga dan senang bisa diberi kesempatan untuk tampil di acara 17 Agustus tahun ini. Nur Amaliah mengaku dirinya bisa tampil pada momen penting ini karena ditunjuk oleh kepala sekolahnya dan sebagai persiapan dengan mengikuti gladi bersih untuk bisa tampil maksimal. Perasaan saya sangat senang karena bisa diberi kesempatan untuk tampil di acara 17 Agustus tahun ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sebanyak 303 narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare mendapat remisi kemerdekaan. Sebanyak 303 narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Parepare mendapat remisi kemerdekaan. Dari 303 warga binaan tersebut, 4 diantaranya dinyatakan bebas. Keempat warga binaan yang bebas merupakan napi pada kasus perlindungan anak, pencurian dan narkoba. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare, Indra Setia Budi Mokoawago mengatakan, pemberian remisi tersebut serentak dilaksanakan seluruh lapas dan LPKA se-Indonesia yang berpusat di Lapas kelas 2 Nusa Tenggara Barat. Indra Setia Budi Mokoawago menambahkan, pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana tersebut telah memenuhi syarat administratif maupun substantif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Indra Setia Budi Mokoawago berharap remisi ini merupakan stimulus bagi warga binaan untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan yang dilakukan oleh lapas. Ini Lapas Parepare yang berjumlah 473 orang. Hari ini yang mendapatkan remisi
ada 303 narapidana. Yang paling sedikit 1 bulan, ada 37 orang. Yang paling besar 6 bulan ada 5 orang. Jadi RU1 total 299 orang, RU2 yang langsung bebas nih hari ini ada 4 orang, total 303 orang. Nah yang anak itu perlindungan anak 1 orang, pencurian 2 orang, gitu. Narkoba 1 orang. 6 bulan dia berada dalam kelakuan baik dinilai ada malnya kalau orang bilang itu kita berikan remisi. Ini Pak, sedikit pesannya kepada tahanan yang mendapatkan remisi untuk bebas ini. Pesan kami semoga kembali ke masyarakat, bersikap yang baik, diterima dan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hari ulang tahun Pramuka yang diperingati pada tanggal 16 Agustus kemarin, Haja Erna Rashid Taufan selaku Ketua Penggerak PKK Kota Parepare berbagi kisah pengalaman haru tentang kepramukaan saat dirinya masih duduk di bangku SMP. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan berbagi kisah pengalaman haru tentang kepramukaan saat dirinya masih duduk di bangku SMP. Setiap memperingati Hari Pramuka yang rutin dilakukan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Parepare yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, Haja Erna Rashid Taufan mengaku terharu dan sedih lantaran pengalaman hidup yang dibaliknya menuai hikmah besar dalam diri Erna Rashid Taufan. Saat itu, tepatnya tahun 1981 silam, Haja Erna Rashid Taufan merupakan siswa yang aktif dalam organisasi kepramukaan. Karena kepiawaian di bidang pramuka, ia terpilih sebagai salah satu di antara 3 orang siswa SMP Negeri 1 Bantimurung yang akan mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Siapa yang tidak ingin ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia yang menjadi incaran semua pelajar. Dengan persiapan yang matang, Erna Rashid bersama 2 orang temannya yang lulus, Ramli Ate atau Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bantimurung dan Murtini telah siap berangkat Jambore. Namun Tuhan berkehendak lain. Meski dengan persiapan bahkan hingga pakaian telah siap, namun Haja Erna Rashid tidak mendapat izin dari ayahnya yang berprofesi sebagai TNI waktu itu. Meskipun sebagai kebanggaan berhasil menyisihkan puluhan siswa yang mengikuti seleksi ikut Jambore, ia harus merelakan mimpinya menginjakkan kaki ke ibu kota. Kisah itulah yang membuat istri wali kota Parepare ini merasakan haru setiap momentum peringatan Hari Pramuka setiap tahunnya. Jambore 81 ke Cibubur, tapi pas minta izin sama bapak itu dilarang. Dan itu ada perjalanan bagus. Karena mepet, karena 2 hari sebelum baru ini kan bapak juga tugas keluar tuh, baru dia tahu 2 hari sebelum itu, maka kita siapa yang dicari, bukannya nomor 2 nilainya dari saya, tetapi orang yang cocok bajuku. Orang yang cocok bajuku. Bayangkan kalau namanya Rizky dia sudah di ini kan. Nah itu Jambore tahun 81 Cibubur. Dan saya waktu itu harus menguasai semua harus berenang, itu yang di Salempang itu kan ada lambang-lambang itu semua itu sudah lulus saya. Jadi setiap pramuka saya ingat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Niruslin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.